Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 6, muatan matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN sesuai buku siswa halaman 106 sampai dengan 113. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah ku kepahaman. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan perilaku yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Siswa dapat menentukan banyak simetri lipat dan putar pada sebuah bangun datar dengan menggunakan benda konkret. Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Ikutilah kegiatan Edo dan teman-temannya. Bacalah teks berikut dengan teliti. Pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu, tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Amatilah teks pakaian profesi. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa saja yang diceritakan teks? Kita perhatikan dalam teks tadi membahas tentang pakaian profesi. Jadi teks tersebut menceritakan keberagaman pakaian profesi. Nomor 2, apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Mengapa? Orang zaman dahulu tidak mengenakan pakaian profesi saat bekerja karena pada zaman dahulu teknologi untuk membuat pakaian belum berkembang. Nah, sebenarnya untuk sebagian profesi sebenarnya sudah ada pakaian profesinya, tetapi secara umum memang belum ada pakaian profesi saat bekerja karena pakaian pada saat itu masih langka, tidak seperti sekarang ini karena teknologinya masih menggunakan teknologi zaman dahulu, belum menggunakan teknologi yang seperti sekarang ini, menggunakan mesin. Nomor 3, pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Mengapa? Nah, silakan nanti nih kamu pilih sesuai dengan yang kamu sukai. Misalkan kamu suka dokter, pakaian profesi dokter. Mungkin kamu beralasan karena dokter itu bisa menolong banyak orang. Atau mungkin tentara. Ya, tentara itu ikut berperang membela bangsa dan negara. Atau mungkin guru, ya, guru karena kamu cita-citanya guru, ingin mencerdaskan bangsa atau ingin memberikan ilmu kepada anak-anak dan lainnya. Silahkan nanti sesuai dengan pakaian profesi yang sangat kamu inginkan. Nomor 4. Di sini contoh saja itu ya. Nomor 4, apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Tentu saja dari bacaan bahwa kelebihannya
dapat membedakan masing-masing profesi. Seorang pramugari dan pilot pakaiannya berbeda. Kita bisa membedakan profesi orang yang mengenakan pakaian tersebut. Dan juga misalkan polisi, tentu saja pakaiannya berbeda dengan guru dan tentara. Kemudian kekurangannya memakai pakaian profesi adalah tidak bisa dipakai setiap saat, karena pakaian profesi dipakai saat bekerja atau melaksanakan tugas. Nomor 5, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Tuliskan pertanyaanmu. Silakan yang belum jelas dari teks tersebut, apa yang ingin kamu tanyakan? Misalkan apa saja jenis-jenis pakaian profesi? Selain yang di atas, sebenarnya masih banyak lagi pakaian profesi. Di antaranya adalah pemadam kebakaran dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ayo bercerita. Amati kembali teks pakaian profesi. Berceritalah kepada temanmu tentang pakaian profesi. Berceritalah secara bergantian. Silakan nanti kamu bisa bercerita kepada orang tua kamu ataupun kepada saudara atau teman yang dekat dengan rumah kamu. Ceritalah tentang pakaian profesi. Silakan nanti bisa bergantian. Misalkan pakaian profesi apa yang disenangi, alasannya mengapa dan sebagainya. Ayo berlatih. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Dan Beni ingin menjadi penyiar televisi. Amatilah gambar Edo dan teman-temannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Siapa tadi? Ada Udin, ada Lani, ada Beni, ada Siti, ada Edo ya. Apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Jelaskan. Ya, tentu saja. Setiap pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus ya, khusus artinya beda dengan yang lainnya. Kamu lihat Edo dengan Udin pakaiannya berbeda ya, antara polisi dengan dokter. Kemudian Beni penyiar televisi itu berbeda. Kemudian antara perawat dengan perancang busana itu juga berbeda. Bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Jelaskan. Bagaimana sikapmu? Ya tentu saja saling menghargai, karena setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda, tentu saja dengan alasannya masing-masing. Kita harus saling menghargai dan menghormati agar persatuan dan kesatuan pertemanan tetap terjalin. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda, tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Tanyalah teman-temanmu apa cita-citanya. Tanyakan kepada teman laki-laki dan perempuan. Tuliskan hasil temuanmu pada bagan berikut. Nah, misalkan silakan nanti kamu bisa bertanya kepada temanmu, bisa melalui WA ataupun telepon ya. Nah, tanyakan apa cita-citanya, kemudian tuliskan dalam tabel berikut. Di sini tabel tetap bersatu dalam perbedaan. Cita-cita teman laki-laki, cita-cita teman perempuan. Setelah kamu bertanya, apakah ada yang sama? Kamu tulis di sini. Misalkan teman laki-lakimu ada yang ingin jadi dokter, teman perempuanmu aja yang ingin jadi dokter. Nah, kalau sama tuliskan di sini. Misalkan ternyata tidak ada yang sama, berbeda, ya silakan saja tulis di sini perbedaannya. Misalkan teman laki-laki saya banyak yang suka
tentara atau polisi, sedangkan teman perempuan kamu banyak yang suka guru ataupun dokter, ya boleh, silakan tulis di sini. Kemudian bawahnya perbuatan yang harus dihindari. Contohnya mengejek, ya, atau mencela cita-cita teman kamu, itu nggak boleh. Perbuatan yang harus dilakukan: menghormati teman yang cita-citanya berbeda dengan kamu, menghargai pilihan teman kamu yang cita-citanya berbeda dengan kamu. Seperti itu ya. Kita harus saling menjaga persatuan dalam perbedaan. Ayo mencoba. Kamu sudah mempelajari bermacam-macam motif pada kain. Motif-motif itu berbentuk bangun datar. Masih ingatkah kamu dengan karton bentuk bangun datarmu? Ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar. Buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu buat. Lakukan sesuai langkah-langkah pada kegiatan sebelumnya. Apakah bentuk bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar? Lakukan percobaan dengan gembira. Nah, silakan nanti kamu membuat kreasi bangun datar yang belum pernah kamu buat sebelumnya, ya. Nah, kemudian catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang jika memiliki simetri putar dan tanda silang jika tidak. Tuliskan banyak simetri putar jika ada. Tuliskan dalam tabel ini ya, ada bentuk memiliki simetri putar banyaknya. Misalkan contoh di sini ada segi 5. Kemudian ada trapesium sama kaki, ada juga belah ketupat, ataupun bangun yang lainnya. Silakan kamu coba buat bangun itu, kemudian kamu putar, tapi kamu juga membuat bingkainya dulu ya, kemudian kamu putar, apakah memiliki simetri putar. Kalau hanya tepat satu kali sama dengan bingkainya, maka dikatakan tidak memiliki simetri putar. Kalau satu kali putaran bisa sama dengan bingkainya, misalkan 2 kali, berarti memiliki simetri putar 2. Seperti itu ya. Terima kasih, demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.